Ya, pemirsa, kita telah sampai pada segmen yang ditunggu-tunggu di mana Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda yang telah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah pemirsa, pertanyaan yang masuk kali ini datang dari Bapak Yusuf di Cianjur. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Di lingkungan tempat saya tinggal ada program penggunaan air daur ulang. Saya khawatir sumber airnya mungkin berasal dari air limbah yang sebelumnya pernah terkena najis. Setelah diproses, diolah, apakah air daur ulang tersebut sah digunakan untuk wudhu? Apa syarat-syaratnya agar boleh dipakai, Kiai? Silakan, Kiai. Ini pertanyaan yang baik. Ya. Karena beliau itu mempertanyakan itu melihat sisi kanan dan sisi kiri. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, air daur ulang itu pasti dari air limbah. Makanya perlu didaur ulang. Itu yang pertama. Ya. Kenapa kemudian ada pikiran mendaur ulang air? Ini bukan mengada-ngada, tapi ini yang dinamakan fikih lingkungan hidup. Karena yang paling mahal dalam hidup ini, Mbak Eva, itu sebetulnya air. Karena kalau misalnya energi, kita sekarang mendengar nih istilah energi terbarukan. Itu kan berpindah kan dari energi fosil misalnya, itu menjadi energi yang mulai hari ini misalnya menggunakan tenaga matahari, putaran air, angin dan sebagainya. Makanya air ini yang tidak tergantikan kan. Sehebat-hebatnya manusia, dia belum bisa menciptakan air. Dia bisa buat apa saja. Kita masuk nih Mbak Eva ya, di satu rumah, lengkap semuanya, nggak ada airnya. Saya mungkin lebih memilih tinggal di samping sungai kan, karena ada airnya. Nah, ini menunjukkan bahwa air itu sesuatu yang perlu dijaga dan dilestarikan. Maka timbul tuh pemikiran bahwa air-air yang sudah digunakan, ini bahkan air bukan saja mutanajis, air najis sekalipun ini, itu ternyata masih bisa dimanfaatkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan hari ini. Itu yang namanya daur ulang. Jadi air daur ulang itu Bapak memang berasal dari air limbah, air najis, air mustakmal, air apapun itu menyatu. Dalam apa ini? Dalam satu kubangan air. Maka ketiga ini akan digunakan kembali sederhana Mbak Eva. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hidup di Madinah itu pernah memberikan ajaran. Ya tentu karena ini tidak luas segmen waktunya. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i itu kan air itu terbagi menjadi banyak. Ada air yang suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan ini, ya. Ada air yang mutanajis, macam-macam lah. Air itu dikatakan air yang bisa mensucikan, itu namanya air mutlak, Mbak Eva. Air mutlak itu dia berdiri sendiri air. Kalau nanti ada air teh, kan dia dikunci sama kata-kata teh, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, karena ingin mengembalikan air ini kepada fungsi utamanya, maka dia harus menjadi air nih. Kan ada tadi itu disebutkan air limbah. Maka limbahnya ini yang harus dihilangkan. Dihilangkannya itu dengan dua cara menurut ulama. Yang pertama, kalau kita lihat ini dengan membanyakkan jumlah airnya. Misalnya Mbak Eva, ada air nih, air itu kena limbah, 1 ember. Tidak bisa kita gunakan untuk bersuci misalnya wudhu. Tapi yang 1 ember ini tiba-tiba kita masukkan ke kolam yang luasnya 30 kali 30 meter misalnya. Maka air yang masuk ke limbah ini seiring dengan percampurannya dia hilang limbahnya. Dia bisa jadi hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, menyatu kembali dengan air mutlak tadi karena jumlahnya besar. Nah, inilah yang kemudian dipahami oleh Imam Syafi'i, hadis Nabi yang mengatakan innal ma'a la yanjusu. Air itu tidak najis. Ada hadis yang mengatakan la yunajjisuhu syai'un, bahwa air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Itu adalah
air yang jumlahnya banyak, dalam mazhab Imam Syafi'i itu lebih dari 2 kulah atau 275 liter air jumlahnya, maka dia dikatakan air ini adalah air suci. Jadi proses limbah itu ketika mau disucikan dan dijadikan air yang berdaya guna kembali, itu yang pertama ditambahkan Mbak Eva jumlahnya dengan ribuan liter, seakan-akan air ini saling mencuci. Nah, ketika jumlahnya banyak, itu dipahami dengan hadis Nabi yang air itu tidak najis. Nah, sementara ada air yang dianggap najis ini, tapi tidak punya air baru yang bisa mensucikan itu, maka dia bisa disucikan Mbak Eva. Misalnya air ini sudah 2 kulah, tapi misalnya kena limbah, kena kotoran, itu bisa disucikan dengan menggunakan apa? Alat. Ya, tetapi alat atau obat atau campuran atau apapun itu dipersyaratkan oleh ulama suci. Nah, jadi kalau ada teori kimiawi ini, ada obat kimia yang memang kimia ini kan suci karena tidak bercampur dengan hal-hal yang memang najis. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam air yang kotor itu. Nah, campuran ini itu mengembalikan sifat air. Menghilangkan warna yang keruh misalnya. Yang kedua menghilangkan baunya. Nggak ada lagi baunya. Menghilangkan rasanya. Begitu dia masuk ke saringan terakhir, dia sama dengan air mutlak. Maka ini hukumnya suci. Kayak kita misalnya kan punya itu penjernih air itu. Ya, yang punya filternya, punya alatnya. Selama itu kemudian hilang semuanya, maka dia dikatakan suci. Adapun aspek kesehatannya, itu jangan tanya saya Mbak. Ya kan? Itu tanya sama mereka yang memang memiliki ilmu tentang itu. Tetapi sebatas yang saya ketahui, semua air daur ulang itu mendapatkan kesesuaian dari aspek kebersihan dan kesehatan dari BP POM. Sementara dari aspek kesuciannya, Bapak yang bertanya tadi tinggal tanya saja. Apakah proses ini sudah mendapatkan persesuaian syariah, itu biasanya dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau makanan ada sertifikat halalnya, air ini ada sertifikat sucinya. Oh, ada sertifikat sucinya ada. Bahkan fatwa MUI itu sudah lama kok, seingat saya sebelum 2010 ya, itu sebelum saya banyak ubannya juga zaman itu saya ikut di dalam diskusi tentang fatwa air daur ulang. Bapak bisa searching di internet, itu fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, kalau memang mungkin pemirsa bingung pada saat ke lokasi tertentu yang memang tidak tahu apakah ini sudah sesuai, ditanyakan dan saja ya menarik, sertifikat sucinya gitu ya, Kayak ada rumah sakit, ada hotel, itu mereka punya kok sertifikat tentang proses daur ulang. Karena daur ulang ini kan tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan seperti PAM. Ada beberapa perusahaan besar kayak hotel besar, memang dia punya alat sendiri instalasi sendiri yang mereka buat untuk menggunakan air daur ulang. Dan yang terakhir yang saya ingatkan, bapak-bapak yang bertanya tadi, kalau sudah sesuai dengan syariah, sebaiknya itu diikuti. Kalau sudah sesuai dengan panduan hukum, karena itu tujuannya baik. Bukan sekedar menghemat, tetapi juga menjaga kelestarian air di bumi ini. Baiklah, nah Kiai, sekarang kita bertanya ke topik lain ya. Kita tinggalkan pertanyaan dari Cianjur, sekarang pertanyaan yang mungkin sudah masuk juga ya dari pemirsa di kompilasi oleh rekan-rekan produser Gapai Kemuliaan. Ini ada pertanyaan soal bagaimana hukumnya seseorang yang melaksanakan sholat fardu di rumah, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Nah, itu gimana Kiai? Yang pertama, perdebatan tentang sholat berjamaah itu pada kaum laki-laki, Mbak Eva. Kalau kaum perempuan itu di luar konteks tentang kewajiban untuk berjamaah atau tidak, itu dihitung dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini ini memang ada perbedaan pandangan para ulama. Sebagian ulama yang bermadzhab Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, fikihnya itu tersebar seperti di Arab Saudi, itu mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Maka kalau orang itu melaksanakan sholat tidak dalam kondisi berjamaah, itu sholatnya dianggap tidak sah. Apalagi
kalau itu tetangga sama masjid. Sementara mayoritas ulama itu tetap memahami, nih ya, bukan berarti mendorong tidak sholat jamaah, memahami bahwa semua hadis sekeras apapun yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan sholat berjamaah itu hanya pada tekanan afdholiyah. Tidak menafikan keabsahan sholat. Jadi orang itu didorong oleh agama ini untuk sholat berjamaah. Dikatakan pahalanya 27 kali lipat. Rasulullah itu dalam satu hadis mengatakan, kalau seandainya dibolehkan oleh Allah, saya mau bakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Tapi kan tidak dibakar oleh Rasulullah. Nah, hadis-hadis seperti ini para pemirsa penting sekali untuk tidak diambil secara letterlek, secara makna zohirnya. Jadi itu dipahami ketika misalnya hadis yang disampaikan dalam konteks pertanyaan Mbak Eva, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Seakan-akan tidak ada sholat buat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Itu tetap dipahami oleh mayoritas ulama, tidak ada sholat yang sempurna, yang afdol kecuali dilakukan di masjid. Jadi sholat di rumah itu hukumnya tetap sah, tetapi kalau bertanya kepada saya, tentu jawabannya jauh lebih baik ketika Anda ikut memakmurkan masjid. Kecuali dalam beberapa hal nih Mbak Eva. Ada guru saya itu dalam fikih melihat tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Kalau di masjid itu ada imamnya. Imamnya sempurna bacaannya, baik, jumlah jamaahnya juga sudah cukup memenuhi itu. Di rumah ada istri, ada ibu yang kepengen sholat berjamaah dan mendengarkan bacaan Quran yang bagus dan itu ada pada anaknya. Maka pada kondisi seperti ini, ya, itu ada ulama yang mengatakan boleh dia sholat di rumah. Yang pertama, ikut memperdengarkan bacaan Quran yang baik kepada keluarganya, juga menghibur hati istrinya yang tidak kehilangan kesempatan untuk sholat berjamaah. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya duhur dengan asar, kan suaranya nggak kedengeran, ya dia tetap untuk melakukan itu di masjid. Itu adalah jawaban yang saya dapatkan dari guru saya dulu ketika saya ngaji. Baiklah Kiai, semoga dengan tadi apa yang Kiai sampaikan, kita semua jadi semakin rajin untuk pergi sholat ke masjid, terutama di bulan suci Ramadan ini ya Kiai. Tentunya akan insya Allah akan lebih banyak berkah yang kita dapatkan. Dan alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu dan menumbuhkan kebaikan dalam diri kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, tak lupa kita sampaikan kepada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz atas ilmu dan nasihat-nasihatnya. Saya Eva Yunizar pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.